Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah masih titipkan pada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat kesehatan serta umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita beristiqamah di dalam amal salih sampai dengan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai dengan datangnya keyakinan, sampai dengan datangnya maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang satu keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang pantas kita sembah. Hadirin berbahagia, marilah kita duduk sejenak pada subuh yang berbahagia ini sambil kita beriktikaf barang 15-20 menit. Kita mendengarkan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada 1-2 pelajaran yang dapat kita petik dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, Al-Qur'an menggambarkan tentang perjalanan kehidupan manusia. Salah satu ayatnya yang memberikan ilustrasi tentang perjalanan hidup setiap manusia di dunia ini adalah disebutkan dalam surah Ar-Rum, Walladzi khalaqakum min dha'fin. Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kalian dari satu masa min dha'fin, yang lemah, dari fase bayi, lemah, tidak berdaya. Thumma ja'alakum min ba'di dha'fin quwwah, thumma khalaqakum min dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah menciptakan kita pertama dari satu keadaan yang lemah, kemudian Allah berikan kekuatan sampai seorang manusia itu tumbuh dewasa, otot-ototnya mulai berfungsi dengan baik. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, menjadi kuat. Kemudian perlahan kekuatan fisik itu mulai melemah pada fase-fase selanjutnya. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian menurun wa syaibah disebutkan dalam Quran, sampai seseorang itu ada ciri-ciri fisiknya ataupun ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Salah satu di antaranya adalah syaibatan. Syaibah itu rambut mulai beruban. Wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Hadirin berbahagia, itu adalah gambaran yang dipaparkan oleh Al-Qur'an tentang perjalanan seorang manusia, perjalanan manusia di dunia ini. Kemudian pada tahapan-tahapan selanjutnya, Al-Qur'an menyebutkan falaula idza balagatil hulqum. Pada
ketika seorang manusia, ketika ruhnya mencapai hulqum, ketika detik-detik terakhir dia meninggalkan dunia, maka fase ini hadirin berbahagia, fase ini merupakan fase yang perlu ataupun argumen-argumen tentang perjalanan manusia setelah meninggalkan dunia ini itu akan mantap di dalam hati kita ketika seseorang melihat dengan kacamata agama atau pendekatan keimanan. Karena fase setelah perjalanan kehidupan dunia ini tidak bisa ataupun tidak ada satu orang pun yang dapat menjelaskan secara detail perjalanan-perjalanan fase-fase yang akan dilalui oleh setiap manusia kecuali dengan pendekatan keimanan. Al-Quran hadirin berbahagia menggambarkan fase-fase selanjutnya, mulai dari ketika seseorang itu dicabut ruhnya oleh malaikat. Falaula idza balagatil hulqum, ketika ruh mencapai hulqum, wa antum hina idzin tanzurun, maka ketika itu seorang manusia melihat malaikat datang. Orang-orang yang sedang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memberikan keterangan mereka itu melihat tanzurun, melihat malaikat. Melihat malaikat yang datang menjemput, mengambil ruhnya. Nanti ruh itu akan ditempatkan pada satu tempat yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh itu jangan dipikirkan hadirin berbahagia bukan alam kubur. Barzakh itu satu alam, bukan di dunia, belum juga di akhirat. Barzakh artinya wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh itu adalah satu alam ketika dia selesai meninggalkan dunia dan menunggu akhirat, itulah barzakh namanya. Jadi kubur itu bukan barzakh. Kubur itu sebetulnya adalah salah satu di antara hikmahnya adalah sebetulnya untuk orang-orang yang hidup, untuk sejarah bahwa orang ini pernah hidup, buktinya itu ada kuburannya. Sepertinya barzakh itulah satu tempat yang Allah yang tahu. Maka ketika orang-orang misalnya yang meninggal dunia terbakar misalnya, atau meninggal di tengah lautan tenggelam, tidak ditemukan jasadnya, maka dia juga akan diangkat ke alam yang disebut dengan alam barzakh. Hadirin berbahagia, wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dikatakan dalam Al-Qur'an ketika ruh mencapai hulqum, seseorang itu melihat sosok malaikat yang datang di hadapannya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat itu datang. Kemudian di dalam ayat-ayat yang lain disebutkan dan berbahagia, ada orang-orang yang kadang-kadang ketika hendak meninggalkan dunia ini dengan wajah ketakutan. Kenapa demikian? Karena malaikat itu hadirin berbahagia, kalau yang meninggal itu adalah orang saleh, kalau yang hendak meninggal, hendak dicabut nyawa itu orang saleh, maka malaikat itu akan memberikan kabar gembira, dia akan menghibur orang yang akan dicabut nyawanya. Sebutkan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, mengamalkan amal saleh, melaksanakan setiap kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Pada saat itu malaikat turun, malaikat itu mendekatinya. Alla takhafu, wahai hamba Allah jangan takut, kata malaikat. Wala tahzanu, jangan bersedih. Jangan sedih terhadap dunia, jangan sedih terhadap hartamu yang akan kamu tinggalkan. Jangan sedih terhadap keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu yang akan kamu tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
maka bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata malaikat. Ini juga Allah Subhanahu wa taala. Artinya nahnu awliya'ukum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar ya melalui malaikatnya. Nahnu awliya'ukum, wahai hamba Allah, kamilah yang akan menjamin, yang akan mengawal duniamu yang kamu tinggalkan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kamilah yang menjadi penolong, yang akan melihat, yang akan membantu keluarga yang akan kamu tinggalkan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menjaga anak-anakmu. Allah akan menjaga keluargamu. Allah akan menjaga harta-hartamu. Dan juga Allah akan menjadi penolong ketika kamu di akhirat nanti. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hadirin berbahagia, ada lagi cerita Al-Quran jika yang sedang dicabut nyawanya itu adalah orang-orang pendurhaka, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu menggambarkan ketika sosok malaikat itu datang kepada orang-orang yang sedang dicabut nyawanya. Malaikat itu datang dengan muka yang mengerikan, dalam wujud yang mengerikan. Maka ketika itu ada orang-orang yang seperti ketakutan, hadirin berbahagia. Dia takut menghadapi malaikat yang akan mencabut nyawanya. Karena kenapa? Karena dia memang datang dalam wujud bentuk yang menakutkan. Sehingga Al-Quran itu menggambarkan, apa gambaran Al-Quran? Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Alladzina tatawaffahumul malaikatu. Orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya. Fa'alqawus salam. Ketika dia tidak berdaya, berbaring di atas ranjangnya. Tidak berdaya, tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan, kecuali menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alqawus salam. Dia berserah diri, tidak berdaya. Jangankan menggerakkan tangannya, barangkali bercakap-cakap saya tidak mampu. Fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su'. Ketika itu dia mengatakan, berbisik di dalam hati, wahai malaikat Allah, kami tidak pernah melakukan amal-amal yang tidak baik. Bala, kata malaikat, innallaha alimun bima yaf'alun. Allah tahu apa yang kamu kerjakan semua. Pada saat itu hadirin berbahagia, ketika didatangi oleh malaikat yang dalam wujud yang mengerikan, maka si hamba Allah ini yang sedang dicabut nyawanya, dia seorang durhaka misalnya, pasti dia akan takut, akan terkejut, akan kaget. Maka ini juga bisa dilihat, misalnya ketika seseorang itu ekspresinya itu takut ketika hendak meninggalkan dunia ini. Memang itu didatangi oleh malaikat. Sehingga di dalam ayat yang lain itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau tara idz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Seandainya kita itu bisa melihat bagaimana proses malaikat itu mencabut ruh seseorang. Walau tara idz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum. Malaikat itu memukul, hadirin berbahagia. Yadribuna wujuhahum, memukul wajah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adbarahum, dan memukul punggungnya. Wa dzuqu adzabal hariq. Kemudian malaikat itu mengatakan, rasakan. Wa dzuqu adzabal hariq. Rasakan bagaimana azab yang sangat pedih. Dan berbahagia,
Disebutkan lagi di dalam beberapa keterangan-keterangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang selesai ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu tidak ada satu yang terbersit oleh si ruh ini kecuali penyesalan. Menyesal semua. Orang yang mati itu menyesal semua dan berbahagia. Baik dia seorang yang taat kepada Allah maupun yang durhaka. Kalau yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyesali kenapa amalan saya seperti ini saja. Padahal banyak peluang, banyak kesempatan yang bisa saya lakukan di dunia, tapi kenapa begini saja. Sehingga dikatakan oleh ulama kita tentang penyesalan orang ketika selesai baru saja dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satundamu yaumal qiyamati bitasbihatin wahidatin lam tusabbihuha. Bahkan nanti di hari kiamat dan berbahagia ada orang yang menyesali karena tidak sempat bertasbih satu kali saja ketika di dunia. Ada tasbih yang luput, artinya ada tasbih yang tidak sempat dia ucapkan. Ada kalimat la ilaha illallah yang tidak sempat dia ucapkan. Artinya apa? Ada tasbih-tasbih meskipun dia mengucapkan banyak sekali tasbih, tapi kenapa tasbihnya sejumlah ini saja? Kenapa enggak tiap hari saya bertasbih begitu? Artinya amalan-amalan yang luput dari seseorang itu disesali. Dan penyesalan yang paling besar ketika selesai dicabut ruh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ada satu kesempatan paling besar kepada seseorang itu tapi tidak dia lakukan. Ya, ketika meninggal itu orang kaya yang paling dia sesali itu kenapa infak saya itu seperti ini saja, tidak terlalu banyak. Nah, karena kesempatannya lebih besar. Kalau seorang pemimpin dia akan menyesali kenapa saya tidak berbuat seperti ini sementara saya punya kekuasaan, punya peluang untuk berbuat lebih dari apa yang telah saya buat. Nah, kalau misalnya kita misalnya diberi kesehatan, diberi kemudahan, orang yang hidup ataupun yang tinggal di sekitar masjid misalnya punya peluang besar, punya kesempatan besar untuk melangkah kaki beberapa langkah saya datang ke masjid misalnya. Nanti pada hari kiamat yang kita sesali itu Pak, yang peluang untuk beramal paling besar itulah yang akan kita sesali. Padahal melangkahkan kaki ke masjid hanya beberapa langkah saja, tetapi berat sekali. Nah, ini nanti akan menjadi penyesalan terbesar. Penyesalan terbesar ketika ruh itu telah dicabut. Penyesalan itu bukan di akhirat saja. Penyesalan itu hadirin berbahagia, selesai ruh dicabut udah menyesal begitu. Kenapa seperti ini begitu. Sehingga dikatakan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Infaklah, ya, bersedekahlah. Ini ayat ini bercerita tentang konteksnya sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian sebelum ajal menjemput. Nah, sebelum ajal datang, sebelum maut datang. Karena ketika maut datang selesai ruh dicabut, fayaqul, seketika itu pula orang-orang itu yang dicabut ruhnya akan mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda saja, tunda saya akan sedekah, saya akan infak. Ini konteks infak ayat ini. Jadi artinya apa? Begitu ruh selesai dicabut, disitulah penyesalan terbesar seseorang. Bukan sana nanti. Selesai ruh dicabut, dia akan teriak, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla, ya Allah, kembalikan saya ke dunia 1 detik saja. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Barangkali aku bisa beramal apa yang tidak sempat aku buat semasa hidup. Nah, jadi berbahagia. Itulah gambaran-gambaran yang dipaparkan oleh Al-Quran
tentang bagaimana penyesalan. Penyesalan seseorang datang tuh ketika dia dicabut ruh, di situ menyesal. Kemudian di dalam perjalanan manusia selanjutnya, ini ketika kita semua manusia berkumpul di akhirat nanti, hadirin berbahagia. Nanti di sana itu terjadi dialog antar sesama manusia, antar sesama kawan kita, antar sesama musuh kita, ada debat, ya, saling menyalahkan gara-gara si fulan saya masuk neraka, itu saling debat nanti. Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang masukkan ke neraka gara-gara orang lain, dia akan debat nanti, gara-gara kamu masuk neraka. Kemudian nanti juga ada di akhirat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dialog antar teman, antar kawan ketika di dunia. Jadi orang-orang yang pernah kita kenal di dunia, kawan-kawan kita, teman-teman kita, itu juga akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Al-Qur'an menyebutkan ada reunian nanti. Bertemu kembali dengan teman sejawat kita, dengan teman salat subuh kita, dengan teman sekolah kita, dengan teman yang sama-sama di dalam kebaikan, teman-teman yang selalu istiqamah di dalam kebaikan. Nanti di sana bercakap-cakap tidak berbahagia. Apa yang dicakapkan, apa yang dibincangkan oleh orang-orang ini, oleh kita dengan teman-teman kita nih. Jadi topik yang dibicarakan adalah tentang dunia. Ini ada digambarkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Itu disebutkan dalam surah As-Saffat. Ketika di akhirat nanti di satu tempat, para ulama tafsir menyebutkan ini di surga. Itu orang-orang di surga itu duduk saling berhadap-hadapan. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Mereka itu saling cerita. Kenapa kita di sini? Kenapa kita kumpul di sini? Udah ada yang mengatakan qala inni kana li qarin. Dia bercerita lagi. Saya punya teman di dunia, katanya. Ini cerita tentang dunia. Jadi orang di akhirat cerita tentang dunia. Qala inni kana li qarin. Wahai fulan, saya dulu di dunia itu punya teman, katanya. A innaka laminal musaddiqin. Tapi teman ini dia selalu kalau kita taat kepada Allah, dia akan mengatakan begini, kenapa kamu taat pada Allah? Kenapa kamu percaya kepada Allah? Bukankah kita setelah mati nanti akan jadi tanah, akan selesai hidup ini? Orang-orang ini nanti akan cerita di akhirat dan berbahagia. Qala hal antum muttali'un. Maukah aku tunjukkan siapa temanku yang durhaka di dunia itu dulu? Ini dia cerita kepada teman-teman yang sama-sama masuk surga. Qala hal antum muttali'un. Maukah aku tunjukkan di mana dia sekarang? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian mereka ini berangkat, kalau bahasa kita, dari surga ini pergi nengok orang yang dulu ini di dunia ini banyak enggak percaya kepada Allah, suka mengejek orang taat, suka macam-macam lah. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Jadi teman-teman sejawat, kawan-kawan yang di dunia itu kumpul di sana, kemudian cerita pergi melihat orang yang dulu ini suka ngebuli, membuli orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian dia datang melihat, itu dia si fulan itu lagi meraung-raung di fi sawa'il jahim. Qala tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Demi Allah, kata teman ini, in kitta laturdin, sedikit lagi saya hampir ikut dengan orang ini di dunia. Sedikit lagi saya akan ikut dengan orang ini. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan karena nikmat Allah, saya juga akan ikut dengan si fulan ini. Kemudian di dalam ayat yang berbahagia diceritakan lagi di Quran,
Ketika orang-orang di dunia, orang-orang durhaka di dunia ini sering memperlakukan ataupun mengejek, menjadikan agama ataupun orang-orang taat ini sebagai bahan olok-olokan. Nanti di akhirat dia akan mengatakan begini, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Ketika dia di akhirat, ketika dia di neraka, wa qalu, mereka akan berkata, ma lana la nara rijalan. Kenapa kami tidak melihat orang-orang yang sering kami olok-olok di dunia dulu? Orang-orang yang melakukan ketaatan di dunia yang sering kami olok-olok, yang sering kami jadikan bahan ejekan. Kenapa tidak ada di sini? Ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Yang kami anggap dia ini asyrar. Dulu di dunia orang-orang taat ini dianggap asyrar. Asyrar ini orang-orang syarrun, pelaku kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan. Di orang-orang taat dianggap ini ekstremis macam-macam. Maka nanti orang-orang yang menganggap seperti itu, dia akan mengatakan di akhirat, ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Kenapa orang-orang yang kami olok-olok tidak ada di sini? Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Dulu di dunia orang-orang yang tidak kami lihat di sini sering kami jadikan olok-olok. Ketika misalnya ada orang yang berpakaian solih sedikit akan diejek. Ketika orang-orang menjalankan sunnah akan diejek. Ketika orang-orang menyuarakan kebenaran akan diejek, akan diolok-olok, bahkan dikriminalisasi istilahnya. Maka di sana nanti orang-orang akan mengatakan, kenapa orang-orang yang attakhadnahum sikhriyan, yang kami olok, yang kami hina, yang kami bully di dunia ini tidak ada di sini? Amzaghat anhumul absar, atau memang penglihatan kami yang ditutup dari orang-orang ini. Hadirin berbahagia, ini cerita panjang tentang bagaimana fase-fase perjalanan hidup manusia. Mulai dari setelah dicabut ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesal. Kemudian di akhirat nanti akan terjadi debat, akan terjadi dialog, akan terjadi reunian dengan teman, reunian dengan keluarga, dengan orang tua. Ini semua terjadi di sana, hadirin berbahagia. Bahkan di dalam satu ayat, barangkali ini terakhir, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ayat ini bercerita tentang bagaimana seorang anak bisa diangkat derajatnya di surga nanti dikarenakan ada orang tua yang saleh. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian anak keturunannya beriman sebagaimana orang tuanya beriman. Alhaqna bihim, maka kami dekatkan mereka itu di akhirat nanti. Didekatkan, maksudnya didekatkan derajat surganya. Kalau misalnya orang tuanya surganya surga Firdausil A'la misalnya, surga paling tinggi, anaknya surga paling bawah, dikarenakan ayahnya orang tua yang salih, maka ini Allah akan mengangkat derajat surga anaknya. Supaya apa? Supaya menjadi tetangga, supaya ayahnya melihat anaknya di surga juga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai', dan tidak sedikit pun kami kurangi amal si bapak itu tadi. Artinya apa? Artinya hadirin berbahagia, di akhirat nanti kalau bahasa dunia ada perasaan atau emosional, kecintaan kita, kerinduan kita terhadap anak kita, terhadap keluarga kita, orang tua kita, itu juga terjadi di sana. Sehingga salah satu dikatakan di dalam tafsir Qurtubi misalnya, Imam Al-Qurtubi menyebutkan misalnya, kenapa demikian? Kenapa Allah angkat derajat si anak ini? Karena di surga nanti orang tua tuh cari anaknya. Mana anak saya ini? Kok nggak kelihatan? Kalau anaknya anak orang salih juga, anaknya juga pelaku kebaikan, namun surganya itu surga tingkatan paling bawah, tetapi karena amalan orang tuanya luar biasa, maka
dia bisa mengangkat. Allah itu mengangkat. Kenapa demikian? Ini penghormatan kepada si bapak ini. Penghormatan ataupun nikmat tambahan kepada si bapak ini supaya dia bertetangga, supaya dia bisa bertemu di surga. Istilahnya kalau bahasa kita tetangga. Nah, tetangga di surga dengan anaknya. Karena perasaan emosional juga di sana juga seperti di dunia. Artinya orang di sana nanti akan merindukan sanak keluarganya. Maka salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dipertemukan kembali dengan keluarga mereka masing-masing di dunia. Tapi dengan syarat mereka adalah orang-orang saleh. Sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ketika nanti di akhirat apabila ada pasangan suami istri yang sama-sama saleh, maka nanti akan disuruh oleh para malaikat, udkhulul jannata antum wa azwajukum. Masuklah kalian ke surga dengan pasangan-pasangan kalian semua. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Dan berbahagia barangkali inilah beberapa gambaran Al-Qur'an tentang perjalanan kehidupan manusia yang argumen-argumen ini meski kita yakini dengan pendekatan ataupun dengan menggunakan kacamata iman kita. Nah, kalau kita tidak percaya, maka tidak akan ketemu. Nah, ini perlu pendekatan keimanan. Barangkali inilah halaqah subuh yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.